Tema kita pada subuh pagi ini adalah musibah di bumi yang menimpa manusia. Baik musim kemarau, musim salju, musim bunga, termasuk juga musim hujan, musim semi. Itu selalu ada musibah. Jadi tidak hanya di musim hujan saja, di musim kemarau pun ada yang namanya musibah. Dan musibah di bumi yang menimpa manusia itu sebenarnya sudah dicatat oleh Allah. Ini akidah ya. Akidah yang berkaitan dengan musibah. Namanya akidah salimah ya. Kapan itu dicatatnya? Dicatatnya itu sebelum terjadinya musibah itu. Untuk apa? Ya, agar sabar ketika menghadapinya, ya, tidak putus asa. Karena orang yang sabar itu happy ending, ya, berakhir dengan kebahagiaan. Ya, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi, yaitu di sorga. Wa basyiris sabirin. Ya. Ketika Allah menjelaskan bahwa manusia itu pasti diuji dengan rasa takut, ya, dengan rasa lapar, ya, dengan rasa kurang, walaupun cuma sedikit, ringan, sebenarnya nggak berat. Ya. Tapi kata Allah, ya, wa basyiris sabirin. Ya. Dan sampaikan oleh Muhammad berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu orang yang ketika diuji dengan musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, selalu kita kaitkan dengan Allah, kita hubungkan dengan Allah. Sebab ada kaitannya dengan ilmu Allah, ada kaitannya dengan kuasa Allah, ada kaitannya dengan izin Allah. Wa jazaahum bima sabaru jannata wa harira. Kalau kita mampu menyikapi musibah itu dengan sabar, maka karena kesabaran itulah ya, Allah akan membalas dengan jannah, ya, surga, ya, kesenangan, ya, wa harira, dan kain sutra kemewahan. Ya. Karena di surga itu yang dilakukan cuma 3. Pertama, bersenang-senang. Yang kedua, bermewah-mewah. Dan yang ketiga, beristirahat dengan sempurna. Karena surga itu hasunat murtafaqah, ya, tempat istirahat yang paling sempurna. Tidak usah ibadah lagi, tidak usah kerja lagi, ya. Bahkan kalau mau makan tidak usah belanja dulu, tidak usah beli dulu, tidak usah masak dulu, tidak usah ngambil, dilayani itu, ya. Itu istirahat yang paling sempurna, ya. Kemudian agar apa lagi? Ya, Allah menimpakan musibah kepada manusia di bumi ini, ya. Dan kemudian dicatat sebelum terjadinya agar tidak sombong, ya. Artinya bersyukur. Karena ternyata musibah apapun kalau disikapi dengan iman, itu buahnya kebaikan. Dan ternyata menyikapi musibah dengan iman itu, kalau musibah itu menyenangkan, syukur. Ya. Karena khairan lah. Ya, maka bersyukur ketika ditimpa musibah yang menyenangkan, baginya adalah kebaikan. Ya. Dan kalau ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, bersabar. Maka sabar ketika menyikapi, menghadapi, mengatasi musibah yang tidak menyenangkan, sama, fakana khairan lah, baginya adalah kebaikan. Jadi syukur dan sabar itu ditambah nikmat, dikasih surga, ya, ditambah kemewahan, kemudian dikasih istirahat yang sempurna dan paripurna. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Hadid, ya,
ayat 22 sampai 24. Al-Hadid itu setelah Al-Waqiah ya. Di Ar-Rahman, kemudian Al-Waqiah, baru Al-Hadid. Di sana menjelaskan tentang akidah salimah, tentang ya hakikat musibah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin." Ya, musibah apapun tidak akan menimpa, seperti banjir bandang, tsunami, gempa bumi, longsor, ya, angin, puting, beliung dan lain sebagainya, itu tidak akan menimpa. Ya. Fil ardi, baik di bumi ini, ya, wala fi anfusikum, atau tidak akan menimpa kepada diri kalian, illa, kecuali, ya, fi kitabin, ada catatannya, sudah dicatat itu, ya, min qabli an nabraha, ya, sebelum kami ya menciptakannya, ya, sebelum menciptakannya, ya, sebelum menimpakannya, ya, sebelum menciptakan dan menimpakan musibah itu dicatat dulu. Ini manajemen Allah tuh, ya, rapi banget, ya. Makanya ya, wa indana kitabun hafid, kata Allah. Di sisi kami itu ada catatan yang terjaga. Pertama, tidak bisa itu dihack, nggak bisa tuh. Ya. Kalau di kita kan rahasia negara aja bisa dihack ya. Ini rahasia Allah tentang musibah, tidak bisa dihack itu. Ya. Walaupun ya, ya, ilmu dan teknologi manusia sudah canggih. Ya. Bahkan sekarang ada ilmu dan teknologi yang IQ-nya tuh 2600 ya. Apa namanya tuh? Ya. AI, namanya AI ya. Bahasa Inggrisnya gimana bacanya tuh? AI ya. Ya. Jadi apapun yang ditanyakan oleh manusia itu pasti dijawab, dan jawabannya tuh jujur itu. Jadi di surga itu, di akhirat itu, di alam mahsyar itu, ketika berbicara tentang kejujuran, manusia kalau ngomong nggak bisa bohong, ya. Dan tidak bisa bicara kalau tidak diizinkan oleh Allah. Dan ternyata sudah terbukti itu kebenarannya. Manusia sudah bisa menciptakan ya, software, alat yang paling canggih dengan IQ 2600. Ya. Kalau manusia IQ-nya paling tinggi berapa? Luar biasa tuh. Luar biasa. Apalagi kemudian nanti di alam mahsyar, ya, ditanya tentang agama yang paling benar, ya. Ya, itu jawabannya Islam. Ya. Padahal mereka dibikin bukan oleh orang Islam ya, yang bikinnya tuh. Karena nggak bisa bohong itu. Ya. Jadi alat saja nggak bisa bohong. Ya. Apalagi ya kemudian ya alat yang oleh Allah diciptakan untuk menghisab manusia. Nah kemudian inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya bagi Allah mencatat musibah sebelum terjadinya sangat mudah sekali. Ya. Untuk apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Ya. Agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang luput dari kalian. Ya. Karena musibah itu ya, yang tidak menyenangkan, ya, yang disebut ad-dharra, ya. Dampaknya bisa ya, kehilangan harta, ya, bisa juga kehilangan nyawa, bisa jadi itu. Seperti banjir bandang di Sukabumi yang sekarang terjadi itu. Ya. Itu mobil-mobil itu pada apa? Ya hanyut itu mobil, rumah pada ambruk ya. Sekarang bikin rumah tuh ya, nggak cukup 1 juta 2 juta ya. Bisa ratusan juta itu yang paling biasa itu, apalagi rumah mewah ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, wala tafrahu, ya, agar kalian tidak sombong bima atakum, terhadap apa yang Dia Allah berikan kepada kalian. Ya. Sebab ketika berbicara tentang ya, musibah itu ada hadis ketika Rasul
beritahu anaknya meninggal. Ya. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Ya. Bahwa kepunyaan Allah yang dia ambil. Ya. Jadi anak dia tuh punya Allah. Ya. Diikhlaskan, diridhokan kalau diambil. Ya. Seperti tukang parkir ya. Ya. Ketika mobil, motor banyak ya, dia nggak sombong ya, nggak sombong kan, motor mobil banyak itu ya. Tapi ketika satu persatu ya, motornya mobilnya ya diambil orang, dia nggak marah ya, nggak putus asa. Kenapa? Karena bukan punya dia ya, bukan punya. Walahu atau demikian pula punya Allah yang dia berikan kepada kita ya. Jangankan harta, jangankan keluarga, ya. Jangankan rumah, duit dan sebagainya. Ya. Diri kita sendiri itu punya Allah. Makanya ketika terjadi musibah, orang yang sabar itu selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami punya Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Enggak bawa apa-apa. Ya. Jadi harta, keluarga nggak bakal dibawa. Tapi kalau mau dibawa, Allah ngasih solusinya, ya, gitu. Bagaimana caranya? Zakatkan, infakkan, sedekahkan. Insya Allah dibawa tuh. Kalau tidak dijakatkan, tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, nggak bakal dibawa. Demikian pula dengan keluarga, disolehkan. Sebab kalau keluarga tidak soleh, ya, itu di sananya nggak bakal bertemu lagi. Ya, ada reuni akbar di mana di sorga. Sebab kalau masuk neraka sendirian, ya. Walaisa lahul hahuna hamim. Jangankan keluarga, teman pun nggak ada di sorga. Ya. Yang ada dikepung oleh api neraka, digulung oleh asap hitam pekat. Ya. Menjerit kesakitan ketika bernapas itu. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian, ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong lagi angkuh, ya. Yang tidak bersabar ya, ketika ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, dan tidak bersyukur ketika ditimpa dengan musibah yang menyenangkan, ya. Dan ini dijelaskan ya, siapa orang yang sombong lagi angkuh itu. Orang yang sombong itu alladzina yabkhuluna, orang yang pelit. Orang yang pelit itu sombong, ya. Ya. Seperti si Korun kan, dia miskin banget, ya, belangsak banget, sengsara banget, sampai datang ke Musa minta didoakan. Oleh Musa didoakan, karena doa Nabi itu mustajab, jadi orang kaya. Tapi ketika kaya, jadi pelit dan sombong itu, pelit dan sombong, ya. Jadi kesombongannya itu kekayaannya itu bukan untuk ya dibagikan dalam bentuk zakat, infak dan sedekah, karena itu bukan hak si Korun, ya, hak mustahik, ya. Dalam Al-Qur'an kalau kita tidak zakat, infak dan sedekah, pertama kita disebut orang bakhil. Semua yang dibakhilkannya itu akan dikalungkan di lehernya itu. Yang kedua, kita akan disebut sebagai orang yang kanis, ya. Kanis itu orang yang suka nimbun harta itu. Jadi penimbun harta yang sebenarnya adalah orang yang dikasih rizki oleh Allah, tapi kemudian tidak disisihkan untuk orang yang berhak menerimanya, kemudian diserahkannya. Itu kanis, ya. Dan itu akan dijadikan gosokan, ya. Jadi semakin banyak yang tidak kita zakatkan, infakkan, sedekahkan, maka semakin berat yang dikalungkan di leher kita. Karena kita tidak segede ini. Kita itu ya, kalau di neraka semakin berat yang dikalungkan, semakin besar badan kita, ya. Jadi masuk itu mobil di leher, masuk itu rumah di leher, apalagi cuma cobek gitu. Ini dikalung, malu banget itu. Itu yang disebut yaumut taghabun, hari di mana semua aib, ya, semua aurat, ya, semua dosa dan kesalahan itu dibeberkan habis di depan umum. Malunya luar biasa, ya. Makanya sekarang orang yang bakhil dengan orang yang tidak bakhil, ya, kelihatan nggak? Bisa dibedakan nggak?
Nggak bisa ya. Mana? Apanya itu? Ya. Orang bakhil itu tandanya apa? Nggak kelihatan. Tapi kalau nanti pada yaumut taghabun diperlihatkan dengan semua yang dibakhilkannya itu dikalungkan di lehernya tuh. Ya. Kalau yang adzan katanya lehernya panjang ya. Jadi di sini yang lehernya panjang itu Mas Dodo sama Mas Tono. Kelihatan tukang adzan tuh. Tukang adzan ya. Kemudian ya, kalau harta itu ditimbun karena tidak zakat, infak dan sedekah akan dijadikan gosokan. Jadi semakin banyak yang ditimbun, gosokannya semakin gede. Kalau sudah jadi, dipanaskan di atas neraka jahanam. Kalau sudah panas, digosokkan. Di mana? Di kendingnya, ya. Di lambungnya, di punggungnya. Ya. Jadi kalau kita tidak zakat, infak dan sedekah boleh, asal tes di rumah. Ya. Gosokan dipanaskan, kemudian digosokkan ke kening, ke perut, ke lambung. Kalau kuat, ya nggak usah zakat. Nggak usah infak, nggak usah sedekah. Tapi kalau kuat, kalau tidak kuat, zakat, infak dan sedekah. Ya. Kemudian siapa lagi orang yang sombong lagi angkuh tuh? Wa ya'muruna nasa bil bukhli. Ya bukan hanya pelit, tapi nyuruh orang lain pelit. Gitu kan? Jadi maksiat, nyuruh orang maksiat. Ya. Kalau nyuruh zakat, ya. Nyuruh sholat berjamaah, ya. Itu kan umum ya. Tapi ada orang yang nyuruh maksiat. Ada orang yang nyuruh pelit itu ya. Wa ya'muruna nasa bil bukhli. Itulah orang yang angkuh ya. Wa may yatawalla, dan siapa yang berpaling dari Allah ya, dengan bersikap pelit dan nyuruh orang lain untuk berbuat pelit, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Maka semuanya Allah tuh maha kaya lagi maha terpuji. Jadi orang yang dermawan itu akan dikayakan oleh Allah. Orang yang dermawan itu, yang zakat, infak dan sedekah akan dimuliakan oleh Allah. Tapi orang yang bakhil, ya, apalagi sampai nyuruh orang lain bakhil, itu akan dimiskinkan oleh Allah. Ya. Jadi si Qarun itu kan bukan hanya hartanya saja yang ditenggelamkan, si Qarunnya juga, ya, itu ditenggelamkan ke dasar bumi yang paling dalam, yang sampai sekarang belum ditemukan harta Qarun itu di mana itu kan. Ya. Makanya sifat Allah yang berkaitan dengan bakhil dan dermawan itu pertama adalah Al-Ghani, Allah itu maha kaya ya. Jadi kalau mau kaya, ikuti kehendak Allah ya. Sisihkan harta yang Allah berikan kepada kita, lisa ini wal mahrum. Ya, untuk orang yang minta datang ke rumah kita atau nge-WA ya, kasih itu. Atau yang mahrum tidak minta padahal dia sama butuhnya. Ya. Di sinilah pentingnya kita sholat berjamaah ya. Atau kita ngobrol selepas sholat. Itu untuk ta'aruf, saling mengenal. Ya, siapa di antara saudara kita, di antara jamaah kita yang termasuk as-sa'il, yang suka minta, kasih itu. Tapi ada juga yang tidak minta, tapi sebenarnya dia juga butuh. Itu namanya al-mahrum ya. Dan kalau kita bisa menyisihkan harta kita untuk as-sa'il wal mahrum, Allah sembuhkan dari penyakit apa? Halu'ah. Ya, penyakit keluh kesah itu. Jadi orang yang banyak keluh kesah itu adalah orang yang tidak suka berzakat, berinfak dan sedekah. Kerjanya ngeluh aja ya. Siapa? Orang yang kalau ya, ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, itu jazua, gampang sekali itu putus asanya tuh. Ya, itu. Sabarnya tuh tipis itu. Tapi kalau diuji dengan musibah yang menyenangkan, manua dia pelit, nggak syukur itu. Kufur nikmat, hati-hati tuh. Akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hartanya. Ya, itu ada hadis ya. Di kumpulan 1100 hadis atau 110 hadis ya. Dr. Faiz Almat itu. Jadi barang siapa yang oleh Allah dikasih harta, kemudian cukup untuk haji atau umroh, setelah 5 tahun gak berangkat-berangkat, diambil lagi tuh. Diambil lagi tuh hartanya. Ya, gitu. Karena tadi apa yang Allah beri bahkan diambil. Apa yang Allah berikan itu punya Allah, akan diambil. Dan apa yang Allah ambil itu akan diganti. Ya, itulah. Ya.
Iman yang menakjubkan itu. Syukur dan sabar. Kemudian musibah di bumi yang menimpa manusia terjadi dengan izin Allah. Walaupun sudah dicatat di kitab yang tidak bisa dihack dan tidak bisa diserang virus, ya, namanya kitabun hafid, tapi tidak akan terjadi. Ya. Jadi banjir bandang di Sukabumi, tsunami di Aceh, tsunami di Palu atau di Sigi, itu nggak bakal terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk apa? Agar kita beriman. Ya. Kita yakin bahwa musibah itu ya sudah dicatat sebelum terjadinya, dan kita yakin musibah itu tidak akan terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena semua makhluk Allah yang berkaitan dengan musibah, yang berkaitan dengan bencana, ya, yang berkaitan dengan kenikmatan dan kesenangan, itu sebelum melakukan, itu minta izin dulu itu. Ya. Jadi yang namanya gunung, yang namanya laut itu minta izin sama Allah. Ya Allah, boleh nggak? Ya, tsunami itu tiap malam gitu. Itu. Ya. Tapi tsunami tiap malam enggak? Enggak kan? Berarti tidak diizinkan itu. Ya, tidak diizinkan. Coba kalau diizinkan tsunami tiap malam, ya. Kan kita dekat dari laut ya. Berapa meter kita? Berapa kilo kita dari laut? Ya. Kalau tsunami sampai enggak ke Bau Takwa? Ya. Ya. Tapi ternyata apa? Ya. Tidak terjadi tiap malam. Ya. Tapi kalau sudah terjadi, ya, jangankan semua lautan. Satu laut saja seperti di Aceh kan, itu kapal yang paling besar itu dilemparkan ke tengah kota tuh. Di tengah kota. Sekarang masih ada tuh kapalnya itu. Masih ada ya? Masih ada, gede banget itu kekuatannya tuh. Sampai semua bangunan yang ada di sekitar masjid rata itu kekuatan tsunami itu. Padahal cuma 9 skala Richter. Apalagi zilzalaha ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tsunami yang sangat besar tuh dampak daripada gempa bumi yang tidak bisa diukur dengan skala Richter, itu luar biasa itu. Ya. Kemarin aja 9 skala Richter itu kan itu melampaui pohon kelapa. Pohon kelapa berapa tingginya tuh? Ya. Ini semua lautan, habislah daratan. Ya. Dan itu baru terjadi kalau diizinkan oleh Allah. Makanya ada satu surat itu yang sering dibaca oleh Imam Rawatib itu, ya. Namanya surat Al-Insyiqaq. Dalam surat Al-Insyiqaq itu, ya, Allah menjelaskan. Jadi bumi itu sebelum pecah, sebelum retak, ya, sebelum rapuh, sebelum lemah, sebelum amruk, padahal dia tinggi, luas dan tegak, itu minta izin dulu, ya. Boleh enggak? Kan? Bumi itu langit itu retak sampai amruk. Sampai sekarang kan nggak retak, nggak ambruk, berarti belum diizinkan. Tapi suatu saat ada masanya di mana langit diizinkan untuk retak, pecah, belah, ya, sampai kemudian lemah, rapuh dan ambruk. Ya, namanya Yaumul Fasli. Ya. Hari di mana, ya, batas akhir azab itu ditangguhkan. Jadi sekarang kenapa orang jahat dibiarkan hidup bebas, ya? Kemudian semena-mena, itu karena azabnya masih ditangguhkan. Kalau sudah waktunya Ad, Samud, Fir'aun, Ashabul Aikah, kaum Tubah, habis semuanya tuh, ya. Tidak ada yang tersisa itu. Ya. Oleh karena itu sikapi dengan iman, kemudian sikapi dengan taat. Ya. Jangan sampai maksiat ketika diuji dengan musibah yang tidak menyenangkan. Biasanya orang itu maksiat ketika miskin atau ketika kaya, ya. Ya. Ada orang ketika kaya itu, ya, itu nyawer, ya, nyawer artis, ya. Ya. Itu gepokan itu, bukan hanya selembar 2 lembar. Kalau kita mah 2.000 ya sambil joget itu ya, 5.000, 10.000 itu kan. Itu. Ada orang yang kerjanya nyawer melulu tuh, setiap dangdutan dia naik ke atas nyawer. Tapi 2.000, 5.000, jarang yang 100.000. Ini mah satu kali nyawer gepokan itu, ya, gepokan itu, ya. Itulah, ya,
bahwa ternyata orang itu kalau kaya hidupnya mewah, padahal nggak boleh, sebab mewah itu hanya di sorga dan akan dinikmati oleh orang yang beriman. Orang yang di dunia hidup mewah itu bukan orang yang beriman tuh, ya. Itu. Jadi hanya untuk melampiaskan hawa nafsu itu, ya. Tapi kemudian ketika ditimpa musibah yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal, ya. Seperti ketika kita mau tidur itu tawakal, ya. Ya. Apa doanya tuh? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawatu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka, ya, gitu kan? Ya. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Itu pernah baca itu enggak? Ya. Ketika kita tidur kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah jiwa dan raga kita. Kita serahkan harta kita. Kita serahkan keluarga kita. Jadi yang ngurus, yang nanggung Allah SWT, karena kita sedang tidur. Ya. Itu luar biasa Islam mengajarkan tentang konsep tawakal. Sampai tidur pun wajib kita tawakal kepada Allah. Cuman doa itu jarang dibaca, ya. Ya. Lupa atau tidak hafal? Ya. Nggak usah dihafal. Ya. Udah di apa namanya itu sama kamera apa? Ya. Di kamera, di foto, ya. Udah, ya. Di print, ya. Kemudian tempel di dinding kamar tidur kita. Ya, minimal itu yang dibaca itu, ya. Dan itu zikir terakhir sebelum kita tidur, ya. Karena zikir itu ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Nah, zikir yang panjang itu ditutup dengan, ya, tadi Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku, jiwa dan ragaku kepadamu, ya. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Aku hadapkan wajahmu kepadamu. Jadi sebelum tidur itu menghadap kemana tuh? Menghadap ke kiblat. Sejatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa? Wa fawattu amri ilaika. Semua urusanku aku serahkan juga kepadamu, ya. Diriku, wajahku, kemudian semua urusanku, sampai wa alja'tu dhuhri ilaika, ya. Aku lindungkan punggungku, apa yang ada di belakangku, anak istriku, hartaku, karena nanti akan ditinggalkan, ya. Makanya yang benar itu, ya, kita bukan meninggal dunia, bukan. Kita bukan meninggalkan dunia, tapi diusir dari dunia. Siapa yang mengusirnya? Allah, ya. Kapan kita diusir? Suatu saat akan diusir, ya. Gitu. Karena sudah tidak layak lagi hidup di dunia, ya. Gitu. Tulangnya sudah keropos, kulitnya sudah keriput, kan, ya. Gitu. Jangankan ya lari, jangankan jalan, ya. Kadangkala duduk saja nggak bisa, ya. Kalau orang dikasih umur di atas 100 tahun, ya mungkin 200 tahun, itu jangankan lari, jangankan duduk, jangankan jalan, jangankan duduk, gitu, ya. Ya. Jadi dia kerjanya rebahan aja, kan, gitu, ya. Itu tandanya, ya, suatu saat dia akan diusir oleh Allah dari dunia, ya. Akan dikembalikan kepadanya, ya. Tapi persoalannya sudah siap nggak diusir gitu? Sudah siap nggak? Kayaknya, ya, tenang-tenang aja, ya. Jadi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jangankan ketika, ya, sedang tidur, ketika akan keluar rumah juga kita tawakal kepada Allah. Jadi siapa yang tawakal kepada Allah, pertama akan disampaikan kepada tujuannya. Ya, kalau kita tujuannya ngaji, insya Allah sampai ke majelis ilmu, ya, gitu. Tidak sampai ke kafe, apalagi ke diskotik, gitu. Disampaikan itu. Yang kedua apa? Dipenuhi dan dicukupi keinginan dan kebutuhannya. Cari nafkah, insya Allah dapat itu, ya, gitu. Dakwah insya Allah sukses, kan, ya. Kenapa? Karena dicukupi kebutuhannya, dipenuhi keinginannya. Dan yang ketiga, akan dijauhkan dari setan, ya. Jadi setan itu tidak hanya dekat ketika di rumah, tapi juga dekat ketika di luar, ya. Makanya kalau di luar rumah kita melihat wanita cantik, wanita seksi, segera pulang ke rumah, ya. Karena karoserinya sama, ya, sama.
Sebab bisa jadi wanita yang kita lihat yang seksi dan cantik itu adalah ya setan yang menjelma menjadi manusia, ya. Sampai kemudian rumput tetangga lebih hijau kan ya. Padahal di rumah lebih cantik istri kita ya. Gitu. Tapi ternyata lihat, waduh cantik banget itu. Ya, itu kerjaan setan tuh. Jadi bisa jadi setan itu menjelma manusia untuk laki-laki itu dalam bentuk wanita yang seksi dan cantik. Untuk perempuan dalam bentuk laki-laki yang tampan dan gagah kan gitu ya. Dan itu diingatkan oleh Allah lewat surat At-Taghabun tadi, hari di mana semua dosa, kesalahan, kemudian aib itu diungkap. Jangan sampai kita mengalaminya itu. Makanya wa kafir anna sayyiatina, ya Allah, bukan hanya dosa kami yang Engkau ampuni, tapi juga tutup semua kesalahan kami. Allahumma astur aurati, ya Allah, ya tutup semua auratku, ya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, kata Allah. Tidak ada satu musibah pun ya kecuali dengan izin Allah, ya. Jadi kalau tidak diizinkan nggak bisa itu. Bumi itu kan mengembang terus, tapi untuk memuntahkan semua isinya sampai kosong minta izin dulu kepada Allah. Ya, idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Langit dan bumi itu ketika mau kiamat minta izin dulu. Ini jadi enggak kiamatnya gitu kan gitu. Boleh enggak sekarang kiamat gitu kan. Kalau tidak boleh ya, sampai sekarang belum kiamat itu. Ya, kenapa? Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Kemudian wa may yu'min billah, siapa yang iman kepada Allah tentang musibah, yahdi qalbahu, Allah akan ngasih hidayah ke dalam hatinya. Jadi hati ini jangan kosong. Hati itu penuhi dengan iman, penuhi dengan ilmu, penuhi dengan Al-Qur'an, penuhi dengan hidayah, penuhi dengan cahaya. Hati itu hadir ke majelis ilmu, hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wallahu bikulli syai'in alim. Karena Allah itu terhadap sesuatu maha tahu, ya. Jadi yang tahu kapan kiamat, yang tahu kapan langit itu pecah belah dan runtuh, yang tahu kapan ya bumi itu setelah mengembang kemudian meledak, memuntahkan isinya sampai kosong, itu Allah SWT, ya. Manusia sampai Rasul pun nggak tahu, tapi dikasih tanda-tandanya, ciri-cirinya. Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak ada ilah, tidak Tuhan yang pantas dan layak untuk diibadati, ya, itu kecuali Dia. Ya. Jadi Allah tidak ada Tuhan selain Allah kecuali Dia. Makanya Allah itu adalah Al-Haqqu, Tuhan yang sebenarnya. Selain Allah itu Al-Batil, Tuhan KW-KW itu ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah orang yang beriman itu tawakal, ya. Konkretnya gimana? Berzikir kepada Allah sampai hati itu menjadi lembut, menjadi hidup, menjadi sehat itu, ya. Kemudian baca Al-Qur'an, ya. Sehingga iman itu ditambah dan ditambah terus. Baru kemudian tawakal kepada Allah dengan cara apa? Alladzina yuqimunas shalah, dengan cara mendirikan salat. Kita sekarang 5 waktu ke masjid berjamaah itu dalam rangka tawakal, ya. Kalau hujan ada payung kan, panas ada payung, ya. Jauh ada motor, ada sepeda, ada mobil, ya. Gelap ada senter, apalagi alasannya, ya. Itu paling alasannya sakit kaki, ya. Itu kan alasannya gitu ya, sakit kepala, sakit perut, kan itu alasannya. Tapi sejatinya kalau berbicara tentang hujan ada payung, panas ada payung, jauh ada kendaraan, ya gitu. Kemudian apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi mendirikan salat itu menjalin hubungan, kedekatan dan kebersamaan dengan Allah. Semakin banyak mendirikan salat, semakin dekat dengan Allah. Tapi juga kita harus dekat dengan manusia, ya. Orang miskin, anak yatim, kaum duafa kan ya. Itu. Ada 8 asnaf itu, ya, ditambah 5 asnaf itu, ya. Ada itu dalam Al-Quran tentang zakat dan infak.
Beda itu mustahiknya tuh. Zakat beda, infak juga beda ya. Kita harus dekat dengan mereka supaya mereka menghormati kita, kemudian apa? Ya. Dekat dengan kita, bersama kita. Makanya Umar bin Khattab itu ya, itu kalau mau nyari dia gampang. Nyarinya itu di tempat orang-orang miskin. Karena satu-satunya khalifah, satu-satunya raja, satu-satunya presiden yang tidak punya istana cuman Umar bin Khattab itu. Gampang nyarinya. Kalau mau cari beliau, pergi aja ke orang miskin, ada di sono itu. Umar bin Khattab itu luar biasa kan? Ya. Dan Umar bin Khattab itu orang yang pertama kali belusukan, ya. Jadi bukan Jokowi itu yang pertama kali belusukan itu. Umar bin Khattab itu. Tiap malam belusukannya tuh. Baik musim panas ataupun musim dingin, dia terus belusukan. Sampai ketika dingin menyengat, ya dia bersama sahabatnya itu masuk ke sebuah rumah. Ternyata rumahnya itu rumah seorang janda. Ya, lagi masak tapi nggak matang-matang kan ya. Ternyata yang dimasaknya batu ya. Anaknya nunggu ya masakannya matang. Ya. Kemudian dia menghujat ya, Umar bin Khattab. Ya. Jadi kami kayak gini gara-gara Umar bin Khattab. Wah, dia kaget itu ya. Ya, jadi ada dari sekian rumah itu ada rumah yang seperti itu. Itu tanggung jawabnya itu. Ya, jadi belusukannya itu dari rumah ke rumah itu benar itu. Dan ternyata ketika tahu yang dimasaknya batu, dia segera pulang ke Baitul Mal, kemudian ngambil ya makanan, kemudian dia pikul sendiri. Ditawari oleh sahabatnya, ya, wahai Amr, saya yang mikul, yang engkau kan khalifah enggak. Sebab nanti yang mikul dosa ini saya juga dipikul tuh, dibawa. Sudah sampai dimasakin, ya. Jadi bukan hanya dikasih sembakonya, tapi dia yang masak. Karena itu tanggung jawab khalifah. Ya, ada enggak raja yang masakin ya, di rumah orang miskin? Enggak ada itu, enggak ada. Ya. Nah ini ya. Kemudian ya, musibah di bumi yang menimpa manusia itu dalam bentuk kerusakan baik di daratan maupun di lautan sebenarnya erat kaitannya dengan kesyirikan ya. Ya, jadi musibah dalam bentuk bencana itu Allah timpakan karena manusia banyak melakukan kesyirikan dan kemudian tidak bertaubat. Jadi banyak itu ya, bencana-bencana ya, di samping maksiat ya, melakukan LGBT dan sebagainya. Tapi umumnya kebanyakan Allah timpakan bencana itu gara-gara orang yang melakukan kesyirikan ya. Jadi dhaharul fasad ya, fil barri wal bahri. Jadi kerusakan yang nampak jelas baik di daratan maupun di lautan itu bima kasabat aidinas, karena ulah tangan manusia. Untuk apa? Liyutiqahum, agar Allah merasakan kepada mereka bagaimana dahsyatnya bencana itu ya, di samping tidak bisa diprediksi tapi juga tidak bisa diatasi ya. Ba'dul ladzi amilu ya, ba'dul ladzi amilu, sebagian yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada kaitannya dengan perbuatan manusia. La'allahum yarji'un, agar apa? Agar bertobat ya. Itu yang namanya Bani Israel. Itu mungkin bencananya tuh luar biasa. Semua ada. Dengan katak, dengan darah, dengan kutu busuk, dengan apa lagi? Banyak itu, dengan tufan ya. Tapi kemudian tetap aja sombong, tidak mau bertaubat. Padahal musibahnya berkali-kali ya. Harusnya la'allahum yarji'un, kembali ke jalan yang benar gitu. Jangan maksiat dan melakukan kesyirikan. Kenapa? Qul, katakan oleh Muhammad, siru, berjalanlah kamu fil ardi, di muka bumi itu ya. Karena jalan itu sehat ya. Itu jalan itu bisa menghilangkan bingung, pusing kan gitu ya. Nah, dulu zamannya Pak Haji Kismono sering kita jalan-jalan ya. Nah, sekarang enggak ya. Enggak tuh. Itu kan ke Ciater kemana gitu ya. Atau kalau ke masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, itu jalan-jalan. Atau sekarang kan banyak itu masjid-masjid yang unik ya, indah ya, luas ya, dan megah yang dibangun oleh Ridwan Kamil gitu. Itu ada 10 masjid tuh, megah-megah, indah-indah ya. Ada Masjid Al-Jabar, Al-Mumtaz, masjid apa lagi. Nah sekarang di Cicurug dari Sukabumi ada masjid ungu gitu ya, masjid perahu warnanya ungu. Itu kan untuk apa? Menghilangkan rasa bingung, rasa susah, rasa sedih.
Sebab apa? Ketika berjalan itu dihiasi dengan zikir. Kalau naik Subhanallah ya. Allahu Akbar kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau turun Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah ya. Kalau melihat yang menyenangkan, Masya Allah ya. Melihat yang menimbulkan dosa, Astagfirullah kan gitu ya. Insya Allah tenang ketika kita bepergian ya. Ya. Kemudian fanduru, bukan hanya jalan-jalan saja ya. Orang kan biasanya jalan-jalan cuma makan-makan doang ya. Apalagi jalan-jalannya ke Candi Borobudur, ngapain ya? Jalan-jalan tuh ke masjid, jangan ke candi. Ya. Terus ya, fanduru, lihat, perhatikan dengan jeli dan teliti kaifa kana akibatul ladina min qablu, bagaimana kesudahan akibat ya, dampak dari orang-orang yang ya melakukan kejahatan, kemaksiatan dulu, bukan sekarang, dulu, dan diulangi sekarang, kemudian sampai akhir kiamat, dan klimaksnya adalah kiamat ya. Jadi hanya orang-orang yang kafir saja, orang yang mengalami kiamat, orang yang beriman enggak, karena itu puncaknya bencana yang Allah timpakan kepada manusia ya. Kemudian kana aktsaruhum musyrikin, itu kata Allah tuh ya, bahwa ya kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah ya. Maka jauhilah yang namanya syirik, karena syirik itu adalah dzulmun azim, kedzaliman yang sangat besar. Dan kemudian Allah ingatkan, sejatinya bencana-bencana yang sekarang terjadi itu erat kaitannya dengan kesalahan yang sedikit tapi belum dimaafkan ya. Sedangkan kesalahan-kesalahan yang banyak sudah dimaafkan. Bayangkan kalau semua kesalahan tidak dimaafkan, bencananya kayak gimana tuh ya. Jadi bencana-bencana yang terjadi sekarang baik di Indonesia maupun di dunia itu karena ada satu kesalahan atau beberapa kesalahan tapi nggak banyak ya. Tapi belum dimaafkan ya. Ya. Sedangkan kesalahan yang banyak itu sudah dimaafkan ya. Itu kaitannya dengan musibah, adanya dalam surat Asy-Syura ya, ayat 30 ya. Ini sudah di-share ya materinya ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Lagi-lagi bahwa yang namanya musibah tidak akan menimpa, tidak akan terjadi ya. Ya. Karena apa ternyata musibah itu terjadi? Karena ulah tangan manusia. Kemudian wa ya'fu an katsir, sementara ya dosa dan kesalahan mereka sebagian besar sudah dimaafkan. Berarti ada yang belum dimaafkan. Bagaimana caranya? Caranya diantaranya sebelum tidur baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Kan ada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah kalau aku lupa, kalau aku salah jangan engkau siksa gitu kan. Terus baru ditutup wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Minta maaf, minta ampunan, minta rahmat, minta pertolongan. Jangan sampai kemudian didolimi oleh orang-orang kafir ketika tidur ya. Kan banyak orang yang tidur di rumah sakit di Palestina kan, sedang rebahan di di rudal kan gitu. Nah insya Allah kita selamat. Nah, dan umumnya kan kalau kita baca Al-Quran itu ya, bencana itu terjadi pertama waktu subuh ya. Yang kedua waktu orang sedang tidur malam hari, dan yang ketiga waktu ketika orang sedang asyik bermain. Hati-hati tuh ya, hati-hati ya. Nah inilah barangkali ya yang dapat disampaikan. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini.